Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Mohon maaf jika terlambat. Saya akan sedikit menjelaskan tentang regresi linier sederhana yang nanti akan saya lanjutkan dengan regresi linier berganda. Oke, sebelumnya apa sih regresi linier itu gitu ya? Nah, kalian harus tahu juga regresi linier itu sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang atau peramalan ya. Kemarin saya jelaskan bahwa statistika itu kenapa sih harus belajar statistika padahal kita itu kuliahnya di ekonomi gitu ya. Statistik peramalan gitu dan menggunakan alat atau mobilnya itu statistika gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian tahu regresi itu adalah suatu alat ya, analisis yang menitikberatkan pada pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain. Oke. Variabel yang mempengaruhi itu kita kenal bersama, kita tahu bahwa itu adalah variabel bebas atau variabel independen. Sedangkan yang dipengaruhi itu biasa kita sebut dengan variabel terikat atau dependent variable. Jadi jika analisis regresi itu hanya memiliki satu variabel bebas ya, maka bisa disebut dengan regresi sederhana. Namun, jika dalam analisis regresi itu mempunyai atau menggunakan dua variabel atau lebih variabel bebas, maka analisis regresi itu disebut dengan analisis regresi berganda. Seperti itu. Sebenarnya analisis regresi itu sebuah alat ya yang diperkenalkan oleh Francis Galton pada tahun 1886. Sebenarnya analisis ini merupakan analisis ketergantungan dari satu atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat dengan tujuan untuk memprediksi nilai rata-rata populasi berdasarkan nilai-nilai variabel bebasnya. Sering digunakan sebagai salah satu alat untuk memproyeksi melalui koefisien regresinya. Nah, ada dua yang tadi saya jelaskan, saya ulangi, ada analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Apa bedanya? Analisis regresi sederhana itu memprediksi satu variabel terikat berdasarkan satu variabel bebas. Tapi kalau analisis regresi berganda itu memprediksi satu variabel terikat berdasarkan pada dua atau lebih variabel bebas. Nah, sekarang pertanyaannya, analisis korelasi dan regresi apa bedanya lalu Bu? Kalau korelasi itu hanya bertujuan mengukur kekuatan dari hubungan linier antara dua variabel, tidak membedakan antara variabel bebas atau dan variabel terikatnya yang mana. Tapi kalau analisis regresi jelas, selain mengukur kekuatan hubungan antar variabel juga menunjukkan arah hubungannya antara variabel bebas dengan variabel terikat sehingga memiliki konstruksi yang jelas. Nah, sekarang perbedaan antara hubungan kausalitas dan identitas apa dulu? Bahannya harus kalian pahami dulu. Model regresi itu dibangun berdasarkan hubungan sebab akibat atau kausalitas. Pengaruh X terhadap Y gitu kan ya. Penentuan mana variabel basis dan variabel terikat didasarkan pada teori, penelitian sebelumnya atau juga berdasarkan pada penjelasan logis. Kalau hubungan identitas itu bentuk hubungan yang bukan disebabkan oleh fenomena sebab akibat, tapi disebabkan oleh persamaan yang telah dibentuk. Tuh, contoh model regresinya misalkan nih, hubungan antara biaya promosi dengan volume penjualan. Nah, atau misalkan lagi ya, hubungan antar upah dengan produktivitas gitu ya. Misalkan atau lagi hubungan antara harga barang dengan jumlah yang diterima, misalkan seperti itu. Nah, kalau contoh hubungan identitas seperti apa? Hubungan antara likuiditas dengan aktiva lancar, di mana likuiditas itu sama dengan aktif lancar per hutang lancar dan hubungan antara produktivitas dengan hasil produksi, di mana produksi misalkan dengan rumus hasil produksi per jam kerja, misalkan itu hubungan identitas itu. Nah, lalu kita akan selanjutnya
scatter plot. Apa nih scatter plot? Model grafik yang paling sederhana yang bisa menjelaskan hubungan dua variabel dalam sebuah garis lurus atau linier ya. Maka metode itu disebut dengan metode regresi sederhana regresi linier. Menggunakan apa? Biasa menggunakan scatter plot atau diagram diagram pencar, di mana diagram pencar itu menggambarkan hubungan dua variabel dalam bentuk grafis. Setiap titik dalam diagram pencar itu merupakan suatu titik koordinat X, Y yang menunjukkan sepasang nilai antara variabel bebas X dan variabel Y. Nah, kalau misalkan kalian tahu, tipe-tipenya ada macam-macam nih, gitu ya. Tipe-tipenya ada macam-macam, ada 4, setidaknya ada 4 tipe. Nah, sebelumnya manfaat diagram pancar ini untuk mengetahui hubungan antara variabel bebasnya apakah searah atau positif, negatif atau kebalikannya, ataupun yang lainnya. Ada 2 variabel yang menunjukkan hubungan searah atau positif, berlawanan atau negatif, tidak ada hubungan sama sekali, dan yang mempunyai hubungan nonlinear atau garis lengkung. Nah, kalian bisa dilihat di sini. Di sini ada hubungan strong positif linear, ya kan? Kalau ini ditarik garis lurus, ya kan, dia akan dari bawah ke kanan atas, seperti itu. Lalu ada lagi hubungan moderate negatif linear, misalnya seperti itu. Dia lebih condong dari bawah ke kiri atas. Lalu tidak ada hubungan, ya, tidak ada hubungan. Itu bisa dilihat bahwa tidak terbentuk garis lurus sama sekali, gitu. Lalu ada lagi yang berhubungan dengan strong non-linear. Nah, biasanya berbentuknya kurva begitu, atau muncul kurva seperti ini. Nah, ini melengkung, ya kan? Kelihatan kalau di garis lurus dia akan bentuk dalam bentuk melengkung. Nah, kalian bisa mempelajari hal ini di menggunakan koordinat kartesian. Selanjutnya, kita akan membahas koefisien regresi. Ya. Namun sebelumnya kan juga harus tahu jenis-jenis persamaan regresi selain regresi linear sederhana ataupun regresi linear berganda. Ada lagi namanya regresi dummy, regresi logistik, dan regresi multinominal. Hanya untuk tahu saja, regresi dummy itu variabel bebasnya berupa data nominal atau ordinal. Kalau regresi logistik itu variabel terikatnya berupa data nominal. Dan yang terakhir regresi multinominal, nominal itu variabel terikat berupa data nominal atau ordinal yang lebih dari 2 gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang koefisien korelasi. Nah, sebenarnya sebelum ngomongin koefisien korelasi, kita harus tahu betul bahwa bagaimana sih model regresi sederhana itu. Bentuknya sebenarnya jika model regresi itu bentuk dari sebenarnya dari persamaan populasi itu, kalian bisa temui bahwa Y sama dengan koefisien gitu ya, ditambah koefisien X ditambah error gitu ya. Namun dapat dicatat juga dengan persamaan dugaan sampel, yaitu Y aksen sama dengan A kecil gitu ya, koefisiennya ditambah B kecil itu juga koefisien dari X. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan berbicara perihal koefisien dari korelasi, ya kan? Koefisien dari korelasi adalah suatu nilai yang memberikan gambaran bagaimana hubungan linear terjadi di antara dua variabel, apa kuat ataukah justru lemah. Pada umumnya, koefisien ini ditunjukkan dengan simbol huruf R kecil ya. Kalau kalian bisa lihat di sini ada rumusnya, di mana R sama dengan bla 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 bla. Ini kalian bisa sendiri deh ya. Ini sudah
sudah rumus, nggak perlu dihafal ya, nggak perlu dihafal, hanya cukup kalian mengerti. Tapi kalian harus jelas bahwa koefisien korelasi biasanya diberi notasi R itu berkisar antara 0 sampai 1, nggak mungkin 2 ataupun lainnya. Jika koefisien korelasinya 0, artinya dua variabel itu tidak mempunyai hubungan sama sekali. Namun, jika koefisien korelasinya itu 1, artinya dua variabel itu mempunyai hubungan yang sempurna atau sangat kuat. Nah, tergantung sekarang tanda positif atau negatifnya itu menunjukkan bahwa dua variabel itu mempunyai hubungan positif atau negatif. Jika nilainya +1 atau mendekati 1, maka hubungannya positif. Tapi jika nilai koefisien korelasinya itu mendekati -1, maka hubungannya adalah negatif. Maksudnya hubungannya negatif gimana? Tidak searah gitu ya. Jika X-nya meningkat, maka Y-nya turun. Nah, kalau hubungan positif bagaimana? Jika X-nya meningkat, Y-nya pun akan meningkat gitu ya. Lalu pada kenyataannya ya, korelasi perhitungan koefisien korelasi tidak ada yang sempurna gitu, atau tidak ada yang sama dengan 1 ataupun sama dengan -1 gitu ya. Pasti di antara -1 ke 0 ataupun 0 ke +1 seperti itu. Jika korelasinya mendekati 0 bagaimana? Maka dikatakan hubungan dua variabel itu sangat lemah gitu ya. Nah, itu rumusnya. Rumusnya kalian bisa baca dan nanti kalian bisa masukkan saja ke rumus ini jika ditanya tentang koefisien korelasi. Kalian bisa belajar contohnya dari contoh 9.1 di mana hubungan antara volume penjualan dengan biaya biaya iklan gitu ya. Kalian bisa bikin Excel-nya gitu ya. Excel-nya nanti akan kalian isi X kali Y-nya, X kuadrat dan Y kuadrat untuk langsung kalian masukkan untuk menghitung koefisien korelasinya. Seperti itu ya. Lalu persamaan regresi linier. Nah, persamaan garis regresi itu sebenarnya adalah model persamaan garis yang menunjukkan kepekaan. Kepekaan antara apa? Kepekaan variabel bebas akan mempengaruhi variabel terikatnya. Tujuannya untuk apa? Untuk melakukan peramalan gitu ya. Kalau misalkan tadi saya jelaskan bahwa persamaan garis regresi seperti apa, Y sama dengan konstanta ditambah koefisien variabel X, di mana X adalah variabel independen dan Y merupakan variabel dependen, di mana nilai A dan nilai B dapat dihitung dengan rumus berikut tersebut. Kamu masukkan di mana? Masukkan tadi yang tabel yang kalian buat ketika kalian buat kasus 9.1, kalian akan membuat tabel ya. Tabel di mana ada hasil X kali Y, di mana X kuadrat dan Y kuadrat. Kalian tinggal masukkan ini ke situ saja, lalu pasti ketemu nilainya berapa gitu ya. Nanti kita akan bahas materi atau latihan soalnya juga setelah ini gitu ya. Akan saya share di kesempatan yang berbeda. Lalu residual. Residual itu apa gitu ya? Ketika manajer membuat ramalan gitu ya, pasti ketika menghitung besaran nilai ramalan pasti tidak cukup gitu loh. Kenapa? Akan lebih baik dan lebih sempurna jika ada error ya yang juga diperhitungkan. Karena jika digunakan persamaan YR sebagai penaksir, maka dalam setiap penaksiran akan dibuat akan muncul beberapa variabel kesalahan, dan kesalahan inilah disebut residual. Jika menggunakan nilai rata-rata bagaimana sebagai penaksir, maka akan muncul beberapa variabel kesalahan yaitu residual. Nah, ada beberapa nih yang disampaikan, ada beberapa nih macam dari kesalahan atau penyimpangan ya. Ada tentang penyimpangan total, penyimpangan yang terjelaskan, penyimpangan yang tidak terjelaskan. Kalian bisa lihat contohnya ya di situ. Oke.
rumusnya kalian bisa baca perihal residual ya. Oke. Nah, selanjutnya residual atau sisa dalam regresinya sudah merupakan saja dari nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Kalian juga bisa menggunakan seperti ini, atau juga kalian juga bisa menggunakan bahwa hasil penjumlahan dari penyimpangan yang terjelaskan dengan penyimpangan yang tak jelaskan adalah penyimpangan total, gitu. Di mana penyimpangan total adalah jumlah dari Y dikurangi Y aksen, bukan Y aksen ya ini ya. Lalu dikurangi dengan penyimpangan yang ditambah dengan sama dengan penyimpangan yang terjelaskan dan penyimpangan yang tidak terjelaskan. Tinggal dimasukkan aja menggunakan hasil dari tabel 9.1 yang kalian ada di buku latihan kalian, buku modul kalian ya. Lalu kita akan membahas kesalahan baku estimasi. Ketika kalian sudah memperoleh garis regresinya ya, kalian harus juga menghitung kesalahan atau penyimpangannya. Suatu model yang mengukur beberapa jauh titik-titik data sampel yang menyebar ya kan, itu disebut dengan penyimpangan baku estimasi atau kesalahan baku estimasi yang merupakan satuan yang digunakan untuk menentukan besarnya tingkat penyimpangan dari persamaan yang terbunuh dengan nilai nyatanya. Semakin tinggi kesalahan baku estimasi, maka semakin lemah persamaan regresi tersebut untuk digunakan sebagai alat proyeksi. Nah, konsep pengukuran penyebaran atau dispersi ini mirip dengan standar deviasi, ya kan, yang digunakan untuk menghitung penyebaran atau nilai data di sekitar rata-rata. Nah, kesalahan baku estimasi atau standar error estimasi ini besarnya penyimpangannya sebenarnya adalah dari nilai Y hasil estimasi atau Y ramalan. Selanjutnya untuk menghindari penjumlahan yang hasilnya 0 ya kan, maka digunakan kuadrat lalu dinormalkan kembali dengan akar. Formula yang bisa kalian lihat bahwa simpangan baku estimasi sama dengan akar dari jumlah nilai Y yang sebenarnya dikurangi nilai Y hasil estimasi kuadrat dibagi N-2. Kalian juga bisa langsung lihat contohnya di buku. Oke. Lalu kita membahas perihal kesalahan buku peramalan, di mana perhitungan kesalahan baku digunakan untuk mengukur variabilitas nilai Y yang diperkirakan di sekitar Y yang sesungguhnya. Nah, kalau misalkan kalian mau hitung, misalkan seperti itu di contoh soal X-nya adalah 10, maka ketemu ya, maka akan ketemu kesalahan baku peramalannya ada sebesar 6,373. Seperti itu ya kan. Kalian bisa lihat di halaman 170 itu. Oke. Lalu kesalahan baku koefisien regresi apalagi nih Bu? Lah, kesalahan baku koefisien regresi atau standard error of regression coefficient adalah sebuah nilai yang merupakan penyimpangan baku ya dari distribusi sampling atau koefisien regresi atau B. Merupakan satuan yang digunakan untuk menunjukkan ya tingkat penyimpangan dari masing-masing koefisien regresi. Semakin tinggi kesalahan baku koefisien regresi, maka semakin lama variabel tersebut untuk diikutkan dalam model regresi, di mana standard error of regression coefficient itu sama dengan kesalahan baku peramalan ya dibagi akar dari jumlah X yang sesungguhnya dikurangi dengan X peramalan ya. Lalu koefisien determinasinya gimana? Koefisien determinasi itu juga dapat menjadi indikator kebaikan model ya. Dengan statistik uji R ini sudah sangat umum ya digunakan dengan model regresi walaupun
hanya salah satu dari banyak kebaikan model. Lah, nilai R-square ini yang tertinggi adalah kriteria nilai model yang baik untuk meramalkan data. Tinggal kalian cek rumusnya seperti apa, tinggal dimasukkan saja. Ini statistika tinggal masukin data toh ya. Lalu kita bahas tentang analisis varian ya. Ini udah mau selesai. Nah, nilai varian itu adalah ada terbagi dari nilai T hitung dan juga perihal F hitung, UJF dan UJT ya. Dimana kalau UJT itu adalah nilai T hitung digunakan untuk menguji apakah variabel bisa berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Lah T hitung kalian bisa baca kesalahan koefisien regresi B dibagi dengan kesalahan baku koefisien regresi, di mana T tabel itu diperoleh dari nilai tabel T yaitu T. Ya, selanjutnya kalau UJF itu nilai F hitung digunakan untuk menguji apakah model fit tepat atau enggak gitu maksudnya, sehingga nilai F disebut ukuran smoothness of fit. Lah UJF ini digunakan untuk menguji apakah variabel bebas dalam model mampu menjelaskan perubahan dari nilai variabel terikat atau uji simultan. Nah, jika nilai F hitungnya lebih besar dari F tabel gimana? Maka model bersama regresi tersebut masuk kriteria cocok atau fit. Kalian tinggal masukkan saja rumusnya di sini. Gitu. Oke. Mungkin itu aja sementara perihal regresi linier. Nanti kita akan membahas perihal latihan diskusinya ada 2 soal dan saya menggunakan alat bantu Excel untuk menghitungnya nanti ya. Dan nanti akan saya bikinkan video di video terpisah untuk menjelaskan atau kalian bisa mengerjakan sambil melihat YouTube saya untuk poin 1 dan poin 2. Mungkin begitu aja perihal regresi sederhana. Nanti akan dilanjut untuk regresi berganda. Begitu ya. Baik, gitu aja. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.